Ridwan Kamil ketika mau bergabung dengan Golkar, tentu saja Airlangga Hartarto menganggap Ridwan Kamil hanya akan diplot menjadi gubernur Jawa Barat untuk periode kedua. Tetapi itulah yang namanya politik. Situasi-situasi yang terjadi seketika yang dinamakan dinamika politik kadang membuat jantung bisa copot karenanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustami Narda, kita berjumpa kembali. Tetap saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi pemirsa yang telah melakukan subscribe maupun yang berencana akan melakukan subscribe dan membunyikan lonceng channel YouTube Bustami Narda Official, saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Sahabat BN, kita melihat sekarang ini Golkar memang sepertinya telah hampir berada di ambang perpecahan. Sebab kalau saja sempat Ridwan Kamil diambil oleh Ganjar Pranowo sebagai pasangannya untuk bakal calon wakil presiden, mendampinginya, tidak perpecahan di tubuh Golkar berkemungkinan besar akan terjadi. Sebab di samping sekarang ini di Golkar banyak tentunya yang mendukung Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk menjadi bakal calon wakil presidennya Prabowo, karena itu telah sesuai dengan keputusan Munas Golkar bahwa Ketum Airlangga Hartarto adalah yang akan dimajukan untuk menjadi capres ataupun cawapres pada Pilpres 2024. Namun dilihat di sisi lain, banyak juga yang mendukung Ridwan Kamil untuk maju menjadi bacawa pres. Jadi walaupun Ridwan Kamil baru beberapa bulan saja bergabung dengan Golkar, tetapi pendukungnya untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden tampaknya bukan tidak ada dari Golkar. Padahal dulunya Ridwan Kamil ketika mau bergabung dengan Golkar, tentu saja Airlangga Hartarto menganggap Ridwan Kamil hanya akan diplot menjadi gubernur Jawa Barat untuk periode kedua. Tetapi itulah yang namanya politik. Situasi-situasi yang terjadi seketika yang dinamakan dinamika politik kadang membuat jantung bisa copot karenanya. Sahabat BN, melihat sekarang ini kondisi Ganjar Pranowo yang jelas lemah di Jawa Barat dibandingkan dengan Prabowo dan Anies, sudah barang tentu jika Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil,
itu Ridwan Kamil akan bisa mendongkrak perolehan suara di Jawa Barat. Kalau suara di Jawa Barat bisa didongkrak oleh Ridwan Kamil, maka posisi Ganjar Pranowo yang kuat di Jawa Tengah dan sebagian di Jawa Timur tentu akan lebih merasa senang dibandingkan kondisinya sekarang. Sebab dengan majunya Caimin berpasang dengan Anies Baswedan, sudah jelas perolehan suara Ganjar Pranowo di Jawa Timur dan sebagian di Jawa Tengah terganggu. Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Prabowo Subianto yang dikenal selama ini beriring-iringan suaranya atau kekuatannya di Jawa Barat dengan Anies Baswedan, dan di Jawa Timur boleh dikatakan Prabowo lemah. Tingginya beberapa waktu lalu hasil survei untuk Prabowo Subianto di Jawa Timur boleh jadi hanya karena saat itu Ketua Umum PKB Caimin masih berada di koalisinya Prabowo. Ketika sekarang Caimin telah maju bersama Anies Baswedan, kita yakin kondisi untuk Prabowo di Jawa Timur, khususnya sebagian di Jawa Tengah, akan berbeda atau akan berkata lain. Kalau kita perhatikan sekarang ini, Prabowo pun agaknya lebih memilih Ridwan Kamil menjadi pasangannya dibandingkan dengan Airlangga Hartarto. Tetapi kalau Prabowo mengambil Ridwan Kamil untuk pasangannya, meninggalkan Airlangga Hartarto, akan cukup berisiko untuk Partai Golkar tetap berada di koalisi Indonesia Maju. Sebab di satu sisi memang kita akui Ridwan Kamil sangat berpengaruh di Jawa Barat. Tetapi di sisi lain, pemegang gerbong Golkar sekarang ini bukan Ridwan Kamil, tetapi Airlangga Hartarto. Ini memang kian kemari susah. Kalau Prabowo mengambil Airlangga Hartarto, dari sisi elektabilitas kurang menguntungkan. Kalau Prabowo mengambil Ridwan Kamil, bisa lepas Golkar. Dan kalau Prabowo mengambil Ridwan Kamil atau Airlangga Hartarto, bagaimana dengan Erick Thohir yang sudah sejak lama diplot oleh PAN untuk wakilnya Prabowo? Sedangkan kita tahu Erick Thohir adalah orang dekatnya Joko Widodo. Sedangkan Joko Widodo kita yakin sangat menentukan tentang siapa yang akan menjadi pasangannya Prabowo Subianto. Apalagi kalau MK nanti memutuskan mengabulkan gugatan batas usia capres atau cawapres dari 40 ke 35, itu Gibran yang akan mengisi posisi calon wakil presidennya Prabowo. Kalau itu yang terjadi, untuk Erick Thohir
mungkin aman karena dia patuh kepada Jokowi. Tetapi untuk Golkar bisa jadi nanti akan terjadi hal-hal yang mengejutkan. Bisa jadi Golkar di saat-saat last minute nanti dia bisa pindah ke Ganjar Pranowo atau ke Anies Baswedan. Sahabat BN, dan jelas sekarang ini karena kelihatannya Ridwan Kamil begitu seksi untuk cawapresnya Ganjar Pranowo, kita melihat jika sempat terjadi Ridwan Kamil berpasangan dengan Ganjar Pranowo, Golkar sangat dimungkinkan mengalami perpecahan. Namun yang namanya politik kita tentu tidak tahu. Bisa jadi nanti Golkar memutuskan untuk memasang dua kaki. Satu kaki diletakkan di Ganjar Pranowo yang dihuni Ridwan Kamil. Satu kakinya terletak di Prabowo Subianto yang ditempati oleh Erlangga Hartarto, walaupun belum tentu Erlangga Hartarto akan menjadi cawapres. Dan apakah ada kakinya lagi yang lain di Anies? Belum tahu. Bisa jadi Yusuf Kala menjadi kakinya Golkar di posisi Anies atau di kubu Anies Caimin. Sebab memang Golkar selama ini belum terbiasa menjadi oposisi. Semenjak Golkar lahir, belum lagi menjadi partai di era Orde Baru, sampai hari ini belum pernah menjadi oposisi. Selalu menjadi partai yang berkoalisi dengan penguasa. Walaupun kadang-kadang dia naik di jalan setelah pengumuman pemenang Pilpres terjadi. Mudah-mudahan saja Golkar bisa tetap seperti sekarang, tidak ada perpecahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.